Bismillahirrahmanirrahim. Rodatibil roba wa islamidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rasulullah wa bijiti ilma wa bijiti mahmad rabbi sallallahu alaihi wa sallam abdi wa lakata bin sami syukuri. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa berkumpul lagi di hari yang keempat ya. Mudah-mudahan tambah semangat, ini tambah melorot nih, harusnya tambah semangat, tambah ini semakin semangat seharusnya. Dan salam tak lupa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya sampai yang setia sampai zaman. Bapak, Ibu, dan adik sekalian, pada hari ini saya akan berbagi lah. Ini bukan karena saya bukan ustaz ya Pak ya. Jadi takut nanti melenceng dari ajaran. Jadi akan berbagi tentang topiknya asiknya membaca Al-Quran. Jadi bukan kalau keutamaan saya takut nanti ya, jadi asik lah. Jadi pengalaman saya membaca Al-Quran dari pertama. Dari bahasa gaul asik, jangan saya asik main apa ya, jadi asik membaca Al-Quran. Nah gini teman-teman Pak, yang saya alami, saya waktu kecil itu Pak dididik dari dulu supaya ngaji ya Pak. Ngaji dari kecil sampai SMA, saya sering mengaji Al-Quran alhamdulillah dari alif fathah A, alif kasroh I, alif kasroh U, alif fathah Ta, An. Supaya itu saya belajar dari dulu, saya madrasah juga sekolah tapi tidak tamat sampai kelas 4. Saking pengennya bisa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya walaupun dulu masih terbata-bata ya yang namanya berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi gini setelah kesini dulu waktu masih kuliah Pak, saya suka ngumpul sama teman-teman teman kos. Karena saya tidak aktif ya, karena di dulu mah mahasiswa bawang lah, jadi tidak aktif. Pas teman-teman pas hari bulan puasa Pak, kita mengadakan pengajian. Ternyata saya ada orang yang pintar ngaji Yasin, hafal Pak. Tapi begitu dibuka Al-Quran, ternyata pada tidak bisa ngaji. Terus saya langsung diburukan, misalnya bahasa diburukan. Ternyata setelah itu mereka setelah saya bisa ngaji, ada yang pesantren, ada yang privat belajar ngaji karena kepingin bisa membaca Al-Quran. Nah seperti itu pengalaman saya. Terus kesini setelah saya sering pengajian, sering bergaul dengan teman-teman yang baik lah, yang sering seperti sharing, saya jadi ini Pak, jadi terenyuh. Setelah membaca Al-Quran sering Pak saya baca Al-Quran tapi baca terus. Tapi setelah saya memahami, saya sering sekali membaca artinya terus sampai menangis Pak. Menangis terenyuh. Ternyata di sini banyak petunjuk. Jadi kalau di dalam perpustakaan buku itu jendela dunia, kalau membaca Al-Quran jendela dunia akhirat Pak. Jadi petunjuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang semua terangkum di dalam Al-Quran. Ya, makanya saya teman-teman adik-adik ya untuk bisa belajar membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, walaupun itu ada pahala. Membacanya susah aja, bacanya udah mau baca itu udah berusaha. Jadi kita berusaha untuk bisa baca Al-Quran, udah berusaha baca Al-Quran itu merupakan pahala juga. Nah, makanya saya setelah mengalami beberapa pengalaman Pak sampai hari ini ya saya sama keluarga mendawamkan sering membaca Al-Quran supaya anak-anak supaya bisa. Jadi sampai setelah memahami beberapa pengertiannya, di sini ada artinya, alhamdulillah Pak. Jadi tiap pengaji itu suka nangis Pak, terenyuh gitu. Kalau di semua ada di dalam, mulai dari Al-Baqarah sampai ke An-Anas, semua ada arti-artinya yang sangat benar-benar memberi petunjuk kepada kita, dan khususnya orang yang beriman. Tapi kalau orang beriman kalau udah baca Al-Quran pasti terenyuh lah artinya. Makanya kami di sini berbagi kepada teman-teman
biasakanlah baca Al-Quran, baca aja terus sampai udah bisa, terus artinya jangan lupa artinya. Dulu saya sering baca setelah baca artinya dilihat, setelah baca berayat artinya. Jadi semua ada beberapa pengalaman hidup, pengalaman yang termasuk ternyata di sana semua ada berbagai macam pelajaran bagi kita, khususnya tentang kehidupan kita, kehidupan masa lalu, kehidupan masa kini, dan kehidupan yang akan datang. Di situ udah terangkum di dalam Al-Quran ini. Jadi kami anjurkan pada teman-teman rajin-rajinlah membaca Al-Quran, walaupun katanya satu ayat juga ya. Tapi alhamdulillah Pak, saya kepada teman-teman untuk dibiasakan lah. Jadi jangan tergantungan pada HP. Jadi kalau gini Pak, saya dulu kan kalau baca di Al-Quran di HP sering juga Pak dulu, tapi nggak kurang abdol gitu kalau nggak baca langsung di Al-Qurannya. Kalau jalan-jalan, kalau di rombongan naik bus kadang baca di HP itu karena nggak bawa. Tapi kalau set dulu di Setwan Pak ya, waktu di Setwan kan sering berjalan dinas, saya suka bawa Al-Quran Pak. Nah ingat ke Pak Yayat dulu waktu di Klapin, Pak Yayat kan suka bawa Al-Quran. Padahal sering baca Al-Quran mah. Ya makanya saya teringat juga. Jadi benar Pak, bergaul dengan teman-teman itu mengingatkan pada kita. Jadi oh benar Pak Yayat, saya ingat. Dan maka saya Pak Yayat, saya ingat Pak Yayat berkata seperti itu. Makanya saya tiap hari baca walaupun sabar ayat-ayat ya, baca lah. Alhamdulillah tiap bulan saya khatam Pak. Alhamdulillah sekarang mah alhamdulillah lah. Jadi tiap bulan terus ada rasa. Yang penting ternyata setelah baca Al-Quran Pak, kalau diresapi, dinikmati, nikmat Pak, tidak pernah bosan. Kalau dengar lagu aja bosan, satu hari terame. Tapi kalau baca Al-Quran nggak pernah bosan Pak, bener. Tiap hari sering, malah pengen nambah. Kalau waktunya ini pengen nambah aja seperti itu. Jadi begitu asiknya membaca Al-Quran kalau kita memahami dan sering memahami apa arti dalam kaidah-kaidah Al-Quran ini. Maka saya teman-teman berikan seperti itu. Jadi biasakanlah baca Al-Quran walaupun kita susah membacanya, tapi nggak apa-apa lah. Terus di dalam saya dikasih sama teman kasih Al-Quran yang di sini tata cara membaca Al-Qurannya di sini ada Pak. Di sini itu ada cara berhentinya. Terus di situ ada cara berhenti, ada lam, ada hak kalau nggak salah itu ini berhenti atau diteruskan. Nah seperti itu. Jadi ternyata kalau dulu terus ternyata harusnya kalau tarikan napas itu berhenti Pak, langsung diulangi lagi. Jadi saya juga alhamdulillah dikasih Al-Quran sama teman saya. Setelah dibaca di situ ada Pak. Jadi di situ ada tata caranya. Kalau berhenti seperti ini, kalau terusan nggak apa-apa seperti ini. Kalau berarti harus tarikan napas, setelah kalau napas kuat berhenti aja, terus diulangi lagi seperti itu. Nah jadi ternyata kalau kita mempelajari, pengen membaca Al-Quran itu ternyata gampang sekali Pak. Gampang sekali kalau emang niatnya ingin membaca. Terus kalau teman-teman saya sering di sini ya, bukan saya juga tidak apa tajwid ya Pak. Tajwid emang tajwid itu penting. Saya juga pernah belajar tajwid, pernah di guruan sama Ustadz Pak Dodo dulu sama Pak Rahmat tuh. Itu gurunya sangat killer lah zaman nama. Dia kalau pakai petunjuk kayak itu, kalau nggak pukul Pak. Ayo apa ini? IPA idhar seperti itu. Dulu saya sama Pak Rahmat seperti itu di belajar ngaji seperti itu. Tapi sangat bukannya saya membenci, dia sangat senang Pak belajar ngaji sama dia supaya bisa seperti itu. Jadi benar. Tajwid itu harus. Jadi kalau kita lagi ngaji, kalau ada yang kadang ngaji itu kalau lihat saya sendiri kan, kalau ngaji kalau ada yang ngaji kadang karena Pak sama Uwa suka bau suka beda kan. Nah itu nanti kan ada yang ngebenerinnya. Terus kalau misalnya seperti itu ya dengar aja, yang penting kita belajar aja. Oh iya benar salah. Jadi kalau ngaji tadarus ini kan enak Pak, ada yang merhatikan, ada yang ngaji. Kadang-kadang kalau ngaji kan wah, salah tadi teh. Padahal kalau ada yang koreksi itu harusnya bergembira dikoreksi itu karena oh iya harusnya dibaca seperti ini. Oh iya berhentinya di sini. Jadi teman-teman, khususnya adik sekalian nih, belajarlah ngaji
dari sini, dari sekarang, karena itu ngaji itu nanti kita di akhirat itu sebagai cahaya ya Pak, menolong kita. Kalau kita ada dalam susah di dalam akhirat, nanti katanya bisa dengan mengaji Al-Quran bisa menolong kita. Seperti itu ya teman-teman, itu mungkin berbagi Pak, bukan saya menggurui, ini mah cuma berbagi tentang pengalaman rohani saya dari pertama saya dididik untuk membaca Al-Quran sampai sekarang. Kerasaannya itu sekarang Pak, benar sekarang, kerasaannya sekarang. Kalau kita aja Pak lagi dalam kesulitan atau dalam masalah, misalnya masalah apa, nama galau lah bahasa sekarang mah, kalau baca Al-Quran enak Pak, bener galau teh, tidak ada galau lagi, justru lah baca Al-Quran dibrak Pak, dibrak. Jadi seperti itulah. Jadi biasakanlah teman-teman untuk baca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu obat hati, obat kolbu. Jadi obat kolbu kita, jika selain obat kolbu, dia bisa menolong nantinya di akhirat. Jadi seperti itu. Mungkin itu berbagi sharing, karena mohon maaf karena abdi tajan pengalaman masalah nustanismenya Pak ya, punten. Jadi itu cuma berbagi, nanti kan dari kita untuk kita berbagilah pengalaman, karena pengalaman yang baik silakan diceritakan, yang jelek-jelek mah janganlah, karena ini sekarang bulan puasa, karena untuk menambah pahala juga. Jadi pengalaman spiritual yang bisa menggetarkan hati, ya banyak bisa menggetarkan hati, bisa membawa kebaikan. Sok nanti silakan diutarakan, karena ini pengalaman saya Pak, khusus benar saya baru merasakan setelah menjelang umur seperti ini Pak. Ya teman-teman umur 50 lah, jadi 50 bener ternyata ternyata banyak sekali pengalaman. Ternyata dengan sering membaca Al-Quran, hidup itu tenang, tidak memikirkan apalah materi, bodo amat. Bodo amat, pokoknya yang penting lamun geus deket dengan anu gaduhna dunia ieu nya Pak. Bener pokoknya melalui Al-Quran udah, apalagi udah mun hayang hafal mah hati-hati Pak. Jadi apal, oh nya apal, masa kapan di alaman dagu Ustaz Adi Hidayat seperti itu tuh, oh, apal bisa Pak surat Al-Baqarah. Oh hebat. Dia pengennya seperti itu, tapi alhamdulillah kita mah sedang yang penting kalau bisa seperti itu, kalau tidak ya nggak apa-apa. Yang penting kita mah harus dibiasakan membaca Al-Quran, memahaminya, dan kalau memang udah paham berarti kita udah tinggal dilaksanakan, dan dilaksanakan kita tuh tinggal menginformasikan pada teman cek Al-Quran ke kieu, cek Al-Quran kieu. Jadi jangan seperti itu. Dulu sering Pak, punten deh, namanya dulu saya sering baca ayat 5, ayat 14, ayat 7. Ternyata setelah dibaca semua rangkuman ayat itu ada di Al-Quran, termasuk doa. Dulu kan aduh ayat-ayat itu kan itu bikinan kita ya Pak, bikinan kita. Jadi dirangkum, katanya kalau baca ayat ini akan seperti ini, ayat ini gitu. Ternyata kalau lebih baik baca Al-Quran. Waktu saya di Mekah Pak, saya bawa itu Pak, bawa seperti itu. Namanya teh naon sih teh, namanya lupa lagi, Quran kecil gitu nya, Sinata ayat 57, ayat Yasin gitu. Di Quran Arab mah diieukeun Pak, disebut teh haram. Enggak boleh baca itu, bacalah Al-Quran. Ternyata bener, ya kan dari catatan saya hilang Pak. Jadi di Mekah saya baca Al-Quran sampai ke khatam. Alhamdulillah Pak, jadi seperti itu ditegur sama orang Arab bahwa itu ya bukan haram lah. Memang itu kan mencoba baca doa itu kan ternyata masih ada di Quran. Mending baca Al-Quran daripada baca doa seperti itu. Jadi seperti itulah. Jadi benar-benar pengalaman saya setelah banyak sekali lah pengalaman seperti itu. Ya, termasuk dari Pak Yayat. Nah, waktu kerja di Klatinnya, Pak Yayat mah rajin Pak, saya nggak mau. Tadi Pak Yayat baru saya ngaji. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya dibiasakan sama keluarga sering ngaji. Jadi alhamdulillah tiap bulan bisa hatam Pak. Tiap bulan dibiasakan harus hatam. Kadang-kadang kalau nggak setiap bulan kalau sama artinya ya tidak mungkin satu bulan sama artinya dipahami. Ternyata bagus lah. Jadi pengalaman itu Pak, pengalaman saya teman-teman. Kalau
nanti daripada nanti lebih baik kita lebih masih remaja ya, dibiasakan baca Al-Quran. Jadi itu untuk penerang hati dan penyembuh kolbu yang sedang galau. Terus kedua, kuncinya kita harus jujur juga lah, jujur dalam perkataan apapun. Jangan sekali-sekali biasa ngebohong ya Pak. Kalau udah biasa ngebohong terus ngebohong. Dulu juga pernah Pak, pengalaman juga nih, waktu saya ditegur sama orang tua ya, kan namun suruh sholat cokroreannya Pak, kalau sholat subuh mah kacai padahal tuh wudu artinya nama padahal tidur lagi, namun kan ali sholat Pak, oh berarti kacai sholat, padahal nah jangan seperti itulah, jadi biasa seperti itu. Jadi ini itu pengalaman yang tidak boleh ditiru, jelek lah, tinggalkan. Kalau disuruh sholat, nah itu biasakanlah sholat, ngaji, jadi seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pengalaman dari saya. Kalau mudah-mudahan bisa dicerna dan ditiru baik-baiknya dan bisa dilaksanakan, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari. Mungkin itu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure.